أكبر ولله الحمد. Bagi jemaah yang tertinggal bagi mobil pop dengan nomor 15151 mohon bisa Selamat pagi Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan live update mudik edisi Jumat 21 April 2023. Pagi ini kami akan sajikan informasi terkait mudik Lebaran 2023 yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Rizka Khairina dan inilah live update mudik selengkapnya. Tribuners, keberadaan tol fungsional Solo-Jogja cukup membantu pemudik karena akses jalan ini waktu tempuh dari Kartasura ke Lars. Dan untuk mengetahui mana sebagian ruang kita sepanjang 6 dan mengerahkan mencapai 2 waktu kurang lebih 15 menit saja. Tentu saja sejak arus mudik atau sampai hari 3 dari jadi pada hari kemarin 6 sampai rata berpelanggan wawancara tol fungsional Jogja Solo peningkatan dari jalur ini banyak yang hari ini berarti berapa? Untuk hari ini yang terlintas sebanyak 4.519 kendaraan. Artinya setelah 4 hari. Apa ya? Pak, tadi lewat aja Pak atau gimana? Lu lewat itu. Sekarang berarti apa? Timur Kalimantan Tengah angkutan arus mudik. Berdasarkan catatan dari KAN atau KS meratakan okupan dari 10 kali min 15 lebaran. Catatan kantor KSOP kelas 3 Sampit sejumlah lebaran 2023. Takul Hadi mengatakan di yang pembatasan kegiatan COVID-19 oleh pihak arus mudik lebaran keberangkatan terakhir di Labuan Sampit Tanjung Perak Surabaya 995 orang membawa 506 lagi ada Sampit dengan rute Sampit 1430 aktivitas Fitri tepatnya untuk memasuki periode angkutan arus balik yang dimulai pada 26 April dengan armada KM Kelimutu dari PT Pang. 3 Sampit Surabaya penumpang dengan 2 kapal tersebut. Awal kita sudah tujuan penumpang, jadi ada kenaikan. Selain itu DKM Masjid pimpinan pusat ceria 144. Sementara Timur termasuk jemaah mengikuti jatuh pada 21 Syawal 1000 dan puasa menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sehingga keharmonisan umat Islam dapat terus terjalin dan terjaga.
Diperkirakan akan maksud kami siap apabila hadir pada sholat Ujung Lengkong nantinya akan itu Ustaz Muhammad di jalan Kecilingkor sampai ke belakang biasa dalam masjid ini sampai seperti itu warga di sini kita 44 Hijriah atau 21 April 2023 hari ini. Titik. Kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya bahwa ribuan warga Muhammadiyah yang hari ini telah melakukan wawancara yang kami himpun Muhammadiyah Papua Barat Daya Fitri yang dilaksanakan salah Universitas Muhammadiyah Sorong Selatan, Idul Fitri salah satunya dasar kabarkan bahwa wawancara kami beliau menjelaskan bahwa menjaga menjaga silaturahmi antara umat muslim yang ada di kami tampilkan wawancara Kabupaten insya Allah karena memang lokasi ada 8 titik. untuk yang di kota sendiri berapa? Nah, lihat di lapangan semuanya berjalan lancar, khusus sudah kendala apa-apa kan ya, kita Allah kalau kita itu pemimpin ya ihsan, maka dan umat itu akan bercocokkan ya. Terima kasih. Tunggu cukup lama 2023 dapat keterlambatan pada kapal tujuan Pelabuhan Panjang. Kapal milik Jumat 21 April diungkapkan oleh korporat itu Kepala BPAN Hajar Dwi Antoro terjadinya penumpukan pemudik panjang. Pemudik motor juru mereka mengalami Indonesia Barat pada Kamis 20 April 2023 kemarin. Seorang petugas dari PT melalui pengeras suara pemudik opsi bagi para penumpang yang ingin menukar untuk pindah tujuh juga. Sedangkan tidak sebagai Tribuners musim mudik lebaran menjadi momen di stasiun pasar, termasuk 199 silam Tribuners. Dengarkan Elga Hikari Putra.
signifikan bagi para jasa pengangkut barang. Penghasilannya akan oleh Jakarta Pusat ini. Berlangsung, dia dan stasiun Pasar Senen bisa biasanya 99 menjadi porter di stasiun porter, dan memang silam ketika memang banyak membawa barang batu seperti membawa tersendiri bagi hama. Adapun jumlah porter di ke dalam LGI Kariputra. Dan Tribuners berikut. Ada ikhlasnya segitu ya saya terima aja. Ikhlas dari ya, udah kalau udah terima kasih udah kita nggak minta lagi. Yang pertama mungkin Pak gitu, Pak. Ya, di sini ya. Yang lain juga. Ya. Pak. Ya. Kalau nggak momen lebaran 20 April 2023, 1 waktu Indonesia Barat, kepadatan hanya terjadi di area kantong parkir Tribuners. Pada tribunnews.com, tadi malam terlihat tertib menunggu giliran mereka tiba. Yang tersebut sudah tampak seperti malam-malam. Tadi pemudik masuki kantong parkir sesuai pelabuhan Indonesia Ferry atau Persero telah 3 Indonesia Barat, kendaraan 1.122 unit persen dibandingkan 902 menumpukan penumpang di malam-malam. Bahkan akibat juga sempat puluhan sopir juga sempat naik ke atas truk. Selain itu, tak lama berselang, petugas truk tersebut berhasil seiring dengan adanya di jalur arteri lebih dahulu sebelum masuk ke Ciwandan sendiri ada sebanyak kapal feri dengan Tribuner. Selain para pemudik, mudik lebaran juga menjadi momen yang dinanti-nantikan 01 di seragamnya. Para porter ini langsung barangnya menuju Senen, pamit di stasiun Pasar juga malam. Jasa, mereka bisa mendapat 200 tak mematok tarif. Mudik memanggul beras seberat 40 kg dari pemudik. Pengalaman namun bersama 2020 ada gitu ya saya terima aja. Tapi coba ya, ada yang nggak ngasih dikira penumpang ya terima kasih Pak. Tapi berarti Enggak sih. Masih ada yang cuma Bapak diangkat jadi ketuanya lah. Ya. yang lain juga. Pak. Ya, aku suara. Lintas jalan linteri tahun 2023 ini terpantau terus meningkat. Kendaraan oleh pemudik di Pulau Sumatera. Pemudik mengatur kecepatan karena kondisi masih Aizullah. Ya, kami laporkan pantauan Jambi dan provinsi kami hingga H-1 Lebaran Idul Fitri oleh seperti Baru Riau ke arah provinsi Jambi di provinsi Lampung khususnya saat menuju agar terus berkonsentrasi nyaris tidak dikhawatirkan akan yang sudah terkeluar. Khawatirkan jalan yang berlubang dari namun banyak juga demikian. Dan selamat Islam Muhammadiyah dengan pemerintah jatuh pada Jumat 21 April menggelar sidang isbat dengan 29 Ramadan 1444 Hijriah terkait Muhammadiyah. Halika Mahfud MD.com Mahfud MD Fitri 1400 Pemda
Bahkan Pemda harus mengakomodasi ibadah beda dari yang ditetapkan pemerintah dalam waktu Hari Raya Idul Fitri. Mahfud MD juga mengingatkan berpuasalah kamu jika setelah melihat hilal, yakni Tribunars. Sementara merupakan hisab juga untuk pada tanggal 1 Syawal secara sederhana merupakan ukuran ufuk ke barat. Mahfud (1444 Hijriah), sementara pemerintah Indonesia melalui dengan hari Sabtu 2023 Tribunars. Menurut Ketua Umum itu ditopang dengan untuk memudahkan umat sains bahwa agama Islam berkonsep wujud atau produk ilmu pengetahuan. Meminta pemerintah bersikap netral. Ini bermakna satu hukum saja dan adanya polemik yang tidak diizinkan untuk beli di masa depan. Hukum dan keamanan ini telah usai. Yang bisa Anda gunakan saat mudik lebaran dengan transkan sebuah tradisi lama wafat Hijriah. Jalanan di api maupun pesawat biasanya menggunakan antri masuk ke pesawat yang berada di Bandara Waska Aviasi maupun berdesak-desak cukup membayar Sentul, Cilegon, Bandung yang dipatok seharga dana mayoritas berada di Mei 2023 dengan biaya tambahan. Cabin size bisa penerbangan selama bulan pesanan. Dengan yang sebelumnya sering watch jam setiap penerbangan inap di Royal. Kita launching mengikuti penerbangan sekitar 2023 Puja Tribunars. Ini pun menjadi lebih singkat dan para pemudik bisa menghindari kemacetan di sekitar Tugu Kartasura. Menurut Humas PT Jogja Solo Marga Makmur Rahmat Jasiman, ia mengatakan selama dioperasikan sementara tol Solo Jogja ini telah dilalui sebanyak 14.031 kendaraan. Namun akibat banyaknya kendaraan yang melintas, menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan di eksit tol Kateguhan Perempatan Sanggung. Kemudian pantauan mudik di Pelabuhan Sampit Tribunars. Puncak arus mudik di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berlangsung pada Kamis 20 April 2023 kemarin. Hal ini ditandai keberangkatan kapal terakhir pada angkutan arus mudik Lebaran 2023. Berdasarkan catatan dari Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Sampit, total ada sebanyak 8.625 penumpang bertolak dari Pelabuhan Sampit menuju ke Pulau Jawa selama periode arus mudik Lebaran 2023. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 10 call atau keberangkatan kapal yang disiapkan untuk penanganan arus mudik di Pelabuhan Sampit sejak H-15 Lebaran. Menurut Kepala KSOP kelas 3 Sampit Miftahul Hadi, jumlah tersebut mengalami peningkatan sekira 18% dibandingkan tahun lalu. Dengan jumlah pemudik kala itu berkisar 7.300 penumpang. Pasalnya, peningkatan jumlah penumpang ini seiring dengan dicabutnya aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh pemerintah pasca pandemi COVID-19. Sehingga masyarakat lebih leluasa untuk mudik ke kampung halaman. Sementara pantauan mudik di Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara Tribunars. Kendaraan pemudik yang melintas jalan lintas Sumatera di Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara Provinsi Sumatera Selatan hingga H-1 Lebaran Idul Fitri tahun 2023 ini terpantau terus meningkat. Kendaraan yang melintas di wilayah perbatasan penghubung Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi didominasi oleh pemudik dari Pulau Jawa yang hendak menuju ke beberapa daerah di Pulau Sumatera, mulai dari Jambi, Padang, Medan, hingga Pekanbaru.
Dengan adanya peningkatan ini, pemudik dihimbau untuk tetap konsentrasi dan mengatur kecepatan. Sebab kondisi jalannya yang lurus nyaris tak ada tikungan tajam. Sehingga karena hal ini sering membuat pengendara hilang kendali dan berujung kecelakaan. Kemudian terdapat informasi terkait penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah Tribunars. Perbedaan pandang antara pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah dengan pemerintah dalam penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah diharapkan tidak menjadi masalah. PP Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat 21 April 2023 hari ini. Sementara pemerintah Indonesia menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah pada Sabtu 22 April 2023 besok. Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Al-Hidayah Zainal Arifin 48 tahun, ia mengatakan pentingnya rasa saling menghormati. Selain itu, DKM Masjid Al-Hidayah yang mengikuti penetapan Muhammadiyah juga mengimbau jemaah yang sudah tidak menjalankan puasa agar tetap menghormati warga, yakni dengan cara tidak makan dan minum terang-terangan Tribunars. Bagi DKM Masjid Al-Hidayah yang terpenting adalah menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan, sehingga keharmonisan umat Islam dapat terus terjalin dan terjaga. Selanjutnya, terdapat solusi anti macet yang bisa Anda gunakan saat mudik Lebaran Tribunars, yakni dengan mudik dengan helikopter yang merupakan program dari Witski Aviation. Dengan transportasi tersebut, pemudik juga tidak perlu lagi antri check-in dan berdesak-desakan dengan penumpang lain. Untuk bisa menikmati fasilitas mudik dengan helikopter ini, penumpang cukup membayar biaya seharga 7 juta untuk rute terdekat dari Bandara Soekarno-Hatta, mulai dari Puncak, Bogor, Sentul, Cilegon, Karawang, Cikarang, dan sekitarnya. Sementara untuk rute terjauh yakni Bandung, Tribunars hanya perlu membayar 12 juta saja. Sejauh ini, Ari Nurwanda, selaku Director of Marketing and Business Development Witski Aviation mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil mengangkut sekitar 20 penerbangan selama bulan April 2023. Sementara untuk arus balik, pihaknya sudah menerima 15 pesanan. Selanjutnya terdapat update terkait sholat Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 di Sorong, Papua Barat, Tribunars. Ribuan warga Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi di Universitas Muhammadiyah atau UNAMIN Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat 21 April 2023. Menurut Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat Daya Mungawan, lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah hanya dilaksanakan di satu titik, yakni UNAMIN Sorong. Sementara pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan digelar di sekitar 8 titik. Mungawan bersyukur pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di kota Sorong berjalan dengan lancar dan khusyuk. Menurutnya, perbedaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah sendiri bukan menjadi persoalan yang harus diperdebatkan. Selanjutnya, pantauan arus mudik di Pelabuhan Ciwandan, Tribunars. Setelah menunggu cukup lama, para pemudik motor jurusan Pelabuhan Panjang dibuat kecewa oleh pengumuman dari petugas.
di mana pada Kamis 20 April 2023 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, petugas dari PT ASDP Indonesia Ferry mengumumkan bahwa terdapat keterlambatan pada kapal tujuan Pelabuhan Panjang. Kapal milik PT Pelni KM Debon Solo yang akan mengangkut para pemudik itu diperkirakan baru tiba pada Jumat 21 April 2023 sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Karena hal ini, pihak ASDP memberikan opsi bagi pemudik yang awalnya bertujuan ke Panjang bisa memilih untuk beralih ke Bekauni. Menurut Kepala BPTD Wilayah 8 Hanjar Dwi Antoro, langkah tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan pemudik di Pelabuhan Ciwandan. Masih berada di Pelabuhan Ciwandan Tribuners, setelah sempat terjadi kepadatan pemudik pada Kamis 20 April 2023, tadi malam suasana di Pelabuhan Ciwandan sudah cenderung lengang. Pantauan hingga pukul 22.01 waktu Indonesia Barat, kepadatan hanya terjadi di area kantong parkir saja. Padahal di malam sebelumnya di waktu yang sama, antrean sudah mengular hingga pintu keluar ke area kantong parkir. Pasalnya, kondisi tersebut berlangsung sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat kemarin. Data terbaru ASDP menyebut, jumlah kendaraan roda 2 yang menyeberang sudah ada sebanyak 8.122 unit. Angka tersebut naik sebanyak 37% dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun lalu, yakni sebanyak 5.921 unit. Selanjutnya, terdapat kisah porter atau jasa kuli panggul di stasiun Pasar Senen yang bernama Kamit Tribuners. Momen mudik Lebaran ini dimanfaatkan Kamit untuk meraup rezeki dari para pemudik sejak tahun 1999 silam. Menurut Hamid, porter di stasiun Pasar Senen sendiri, totalnya ada sebanyak 175 orang yang dibagi dalam 2 shift. Meski total porternya cukup banyak, namun pendapatan mereka tetap naik hingga 2 kali lipat seiring banyaknya pemudik yang berangkat dan tiba di stasiun. Di hari biasa, mereka mendapatkan pemasukan rata-rata 100.000 tiap harinya. Sedangkan di momen Lebaran ini, mereka bisa mengantongi uang hingga 200.000. Sedangkan sebagai porter selama puluhan tahun tersebut, tentu sudah banyak barang bawaan unik yang diangkut oleh Kamit. Satu di antaranya yang tak pernah dilupakannya adalah saat ia memanggul beras seberat 40 kg dari pemudik yang baru tiba di Jakarta. Pengalaman lainnya, Kamit bahkan pernah tak dibayar oleh penumpang dan hanya diberikan ucapan terima kasih saja. Selanjutnya, terdapat informasi terkait adanya larangan penggunaan lapangan untuk sholat Id bagi umat Islam Muhammadiyah Tribuners. Perbedaan penetapan Idul Fitri 2023 rupanya sempat menjadi polemik tersendiri, di mana sejumlah daerah melarang penggunaan lapangan untuk sholat Id bagi warga Muhammadiyah. Hal ini pun sempat menjadi sorotan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Namun Mahfud MD menegaskan bahwa polemik tersebut telah usai. Mahfud MD juga memastikan umat Muslim Muhammadiyah bisa menggunakan lapangan kota atau kabupaten untuk sholat Idul Fitri 1444 Hijriah berjamaah. Tokoh Nahdlatul Ulama atau NU itu juga mengimbau kepada semua Pemda agar membuka dan mengizinkan fasilitas publik untuk menjadi tempat sholat Idul Fitri dari ormas Islam manapun. Bahkan Pemda harus mengakomodasi ibadah sholat Idul Fitri 1444 Hijriah meskipun tanggalnya berbeda dari yang ditetapkan pemerintah dalam sidang isbat. Mahfud MD juga mengingatkan Pemda
agar membangun kerukunan meski waktu Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada hari yang berbeda. Kemudian informasi terkait perbedaan 1 Syawal 1444 Hijriah Tribunars. Umat Islam Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah atau Lebaran Idul Fitri 2023 pada Jumat 21 April 2023 hari ini. Sementara pemerintah Indonesia melalui Kemenak menggelar Hari Raya Idul Fitri 2023 pada Sabtu 22 April 2023 besok. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, penempatan waktu awal Ramadan 1 Syawal dan 10 Zulhijjah bagi Muhammadiyah itu ditopang dengan 3 alasan. 3 metode tersebut berlandaskan pada pilar teologis, sains, dan praktis untuk memudahkan umat. Landasan teologi sendiri berasal dari Al-Quran dan hadis Tribunars. Alasan kedua ialah sains, bahwa agama Islam merupakan agama yang cinta pada ilmu. Wujud yang dipahami oleh Muhammadiyah ini sebagaimana konsep wujud itu yaitu prinsip keberadaan. Tribunars, Presiden Joko Widodo meninjau langsung Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten pada Selasa 11 April 2023. Presiden Jokowi memastikan bahwa kesiapan dan desain besar perencanaan arus mudik pada tahun ini dapat berjalan dengan baik. Presiden meminta seluruh jajarannya untuk menghitung secara detail perencanaan arus mudik tahun ini yang diperkirakan jumlah pemudiknya meningkat dari 86 juta ke 123 juta. Ia berharap problem yang terjadi pada mudik tahun lalu seperti kemacetan di ruas Cikawasa Atas dan Cikuasa Bawah tidak terjadi lagi pada tahun ini. Presiden Jokowi pun mengimbau seluruh pemudik yang ingin menyeberang lewat Pelabuhan Merak untuk memesan tiket terlebih dahulu melalui e-ticketing. Menurutnya, salah satu hal yang cukup mengganggu pada tahun lalu adalah penumpang tanpa tiket Tribunars. Presiden pun mengapresiasi sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan di Pelabuhan Merak. Antara lain dengan penambahan pelabuhan dermaga di Pelabuhan Bojonegara atau PT BBJ dan Pelabuhan Ciwandan. Dengan penambahan 2 dermaga tersebut, kapasitas penumpang bertambah dari 34.000 menjadi 49.000. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut kami himpun keterangan dari Presiden Joko Widodo Tribunars. Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan di Pelabuhan Merak. Tadi disampaikan ada penambahan pelabuhan dermaga 2 dan juga ada penambahan kapasitas yang cukup signifikan. Di kapasitas dari 34.000 ke 49.000. Ini sebuah lompatan jumlah yang cukup besar karena kita tahu yang mudik nanti dari 86.000 tahun yang lalu, tahun ini diperkirakan dari hasil survei 123 juta. Dari 86 juta ke 123 juta. Oleh sebab itu, tambahan kapasitas dan tambahan pelabuhan dermaga ini sangat penting sekali. Dan tadi juga saya lihat manajemennya sudah sangat detail. Pelabuhan mana yang digunakan untuk kendaraan berat, pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan bermotor, dan pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan kecil dan bus.
Saya kira cara manajemen sangat baik, tetapi sekali lagi nanti akan kita lihat jalannya manajemen itu di lapangan seperti apa. Karena kalau kita ingat tahun yang lalu problem besar ada di C kuasa atas dan C kuasa bawah. Apakah perbaikan yang kita lakukan betul-betul bisa menghilangkan problem yang telah terjadi di tahun yang lalu. Tribuners, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menganjurkan masyarakat untuk mudik lebih awal agar terhindar dari kepadatan di hari puncak arus mudik Lebaran tahun ini, yang diprediksinya akan terjadi mulai tanggal 18 sampai dengan 21 April 2023. Bagi masyarakat yang sudah bisa libur, dipersilakan mudik lebih awal mulai di 13 April sampai dengan 17 April karena jalanan tidak terlalu padat. Menhub mengatakan sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk memecah kepadatan arus penumpang dan kendaraan di satu hari tertentu, sehingga tidak terjadi satu puncak arus mudik yang terlalu tinggi dan menyebabkan kepadatan tidak bisa dikendalikan. Adapun sejumlah upaya antisipasi yang telah dilakukan, diantaranya yaitu memajukan libur cuti bersama menjadi tanggal 19 hingga 25 April 2023. Dengan begitu, terdapat tambahan hari yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal atau tidak mepet dengan hari H Lebaran. Selain itu, sejumlah operator transportasi dan jalan telah memberikan tarif diskon atau promo untuk mendorong masyarakat mudik lebih awal. Dan untuk informasi selengkapnya, berikut kami tampilkan wawancara dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kita menghimbau masyarakat agar memanage waktunya itu tidak berbenturan pada waktu-waktu puncak. Sehingga peak time yang terjadi dalam proyeksi kita itu tidak terjadi. Kata-kata 10 hari sebelum Lebaran atau setelah Lebaran atau keliling kota saja tidak pulang gitu ya. Jadi banyak hal yang harus bisa kita diskusikan itu. Tribuners, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan, dengan meningkatnya jumlah pemudik, maka pemerintah akan mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2023 dengan sebaik-baiknya. Muhadjir menerangkan sebagaimana upaya pemerintah, mulai dari antisipasi segi keamanan dan kenyamanan, persiapan jalur mudik, jalur penyeberangan, tarif moda transportasi, keamanan, harga barang pangan, sampai skema bantuan sosial Tribuners. Upaya tersebut dilakukan supaya masyarakat bisa merasakan kegembiraan di mudik Lebaran 2023. Selain itu, Menko Muhadjir menyampaikan bahwa pemerintah akan menyediakan bansos berupa beras bagi masyarakat tidak mampu. Tepatnya, bantuan ini akan diberikan pada tanggal 21, maksud kami kepada 21 juta keluarga penerima manfaat. Menko PMK menerangkan tagline atau slogan mudik Lebaran tahun ini ditetapkan pemerintah adalah mudik aman dan berkesan. Ia berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah bisa mewujudkan mudik yang berkesan dan menggembirakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan Tribuners, berikut kami himpun keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi. Ada beberapa kesimpulan ataupun keputusan yang sudah bisa kita putuskan bersama dan juga ada yang perlu kita tindak lanjuti untuk dikomunikasikan dengan kementerian dan badan terkait. Yang bisa saya sampaikan, pertama, rekayasa lalu lintas di jalan tol tentu harus dilakukan dengan melihat kondisi real saat ini dan nanti. Kemudian para pengelola jalan tol diharapkan memberikan pelayanan sebaik-baiknya serta berinovasi seperti kemungkinan untuk lebih memperlancar interkoneksi antar operator agar masyarakat bisa lebih simpel, misalnya hanya mentap kartu tolnya pada pintu masuk dan saat mau keluar saja. Kemudian
pengelolaan jalan tol agar dapat memberi info-info yang penting dengan jelas pada saat masuk tol maupun di semua rest area mengenai kondisi jalan tol yang akan dilalui oleh para pemudik. Kemudian memberikan info tentang jalur alternatif non-tol di sekitar jalan tol yang juga untuk membantu kelancaran pada saat masuk maupun keluar tol bekerjasama dengan aparat terkait dan pemerintah daerah setempat. Kemudian memperhatikan pengalaman tahun lalu, harap diperhatikan terjadinya kepadatan di rest area yang menyebabkan terganggunya lalu lintas jalan tol. Dan tadi juga sudah dilaporkan, di antara lain solusinya adalah penambahan rest area di beberapa titik, dan yang kedua yaitu memperlebar jalan di pintu-pintu masuk rest area, sehingga penambahan jalur atau perlebaran jalan di depan pintu rest area itu tidak akan mengganggu arus perjalanan lalu lintas yang ada. Kemudian juga tadi hasil beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, bahwa informasi untuk keluar tol Cilegon Timur akan ditambah rambu-rambu oleh BPPJ Kota Cilegon. Kemudian akan disediakan pertambahan fasilitas top up kartu tol di rest area. Kemudian agar mendorong masyarakat yang menggunakan BBM subsidi untuk menggunakan aplikasi My Pertamina, dan nanti untuk berkaitan dengan bagaimana mempermudah pelayanan di tol masih akan kita bicarakan dengan Dirut Pertamina agar lebih memperlancar perjalanan di jalan tol. Saya kira itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Tribunals, pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas pada saat arus mudik di Tol Trans Jawa. Direktur Penegakan Hukum atau Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas tersebut akan diterapkan di ruas Tol Jakarta Cikampek saat arus mudik. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan berupa sistem lawan arah atau kontraflow pada 3 lajur di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Melalui kontraflow ini, Aan mengatakan bahwa masyarakat yang tidak mudik masih bisa menggunakan jalan tol Jakarta Cikampek untuk beraktivitas. Masyarakat yang tidak mudik dapat menggunakan satu lajur dan bahu jalan Tribunars. Sementara masyarakat pengguna jalan yang akan mengarah ke Jakarta dari Bandung maupun dari timur Cikopo masih bisa melalui jalan tol pada saat kontraflow diberlakukan. Begitu pula sebaliknya pada arus balik bagi pengguna jalan tol dari arah Jakarta menuju timur. Sehingga tak ada akses yang tertutup pada saat arus mudik maupun arus balik dari Bandung maupun dari Jakarta menuju Bandung. Selain itu, pihak kepolisian akan menerapkan delay system di rest area kilometer 43 dan kilometer 68 Tol Merak. Dan selengkapnya berikut kami tampilkan keterangan dari Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan. Terima kasih, izin Pak Menko disampaikan kepada teman-teman wartawan. Untuk jalan tol, terutama ke arah timur, jalan tol Jakarta Cikampek, kemudian Cipali, karena di situ ada bottleneck dari Cikampek ke Cipali, kita akan melakukan rekayasa lalu lintas one way untuk Cipali 72 sampai dengan 414. Kemudian di Jakarta Cikampek karena sudah 4 lajur, ini kita maksimal akan melakukan kontraflow 3 lajur, sehingga masyarakat pengguna jalan yang akan mengarah ke Jakarta dari Bandung maupun dari timur Cikopo ini bisa melalui jalan tol pada saat kontraflow diberlakukan di Jakarta Cikampek. Begitu juga sebaliknya, pada saat arus balik, ya, arus balik untuk pengguna jalan tol dari arah Jakarta menuju timur, ya, pada saat diberlakukan kontraflow di Jakarta Cikampek, ini masih diberikan akses satu lajur dan bahu jalan, sehingga tidak ada akses yang tertutup pada saat arus mudik maupun arus balik, ya, dari Bandung maupun dari Jakarta menuju ke Bandung pada saat arus balik. Kemudian untuk arah Merak, kita akan berlakukan delay system di rest area 43
ya. Kemudian di rest area 68. Ini maksudnya untuk mengatur kendaraan yang akan mengarah ke Dermaga Merak maupun ke Ciwandan nantinya untuk angkutan barang. Saya kira itu Pak Menteri, tambahan dari Korlantas tentang rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan di jalan tol. Terima kasih. Tribuners, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yongki Triyono mengungkapkan akan ada tambahan 3 rest area fungsional. Selain itu, Yongki mengungkapkan akan ada 1 holding area untuk masyarakat yang mudik. Pihaknya telah menyiapkan sebanyak 127 tempat istirahat pelayanan atau TIP dan tambahan 3 rest area baru. 3 rest fungsional tersebut berada di Tol Pemalang Batang kilometer 338A, Tol Pemalang Batang kilometer 319B, dan Tol Jakarta Cikampek kilometer 19B. Sementara tambahan holding area berada di kilometer 81A dan B ruas Tol Cikampek Palimanan. Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada peningkatan mobilisasi masyarakat pada arus lebaran mencapai 47% dari tahun lalu. Kemenhub memprediksi akan ada 123 juta orang yang mudik pada lebaran tahun 2023. Dan Tribuners, berikut keterangan dari Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Yongki Triyono. Kami dari Kementerian PUPR mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lintas mudik lebaran tahun 2023 ini dengan memastikan pengoperasian seluruh ruas jalan tol kami sepanjang 2.624 km. Yang mana untuk mendukung ruas jalan tol tersebut kami sudah menyiapkan sebanyak 127 tempat istirahat dan pelayanan atau TIP, dan juga adanya tambahan 3 rest area yang baru untuk fungsional, dan juga 1 holding area di kilometer 81A dan B. Dan kami juga akan memfungsionalkan 11 ruas jalan tol, yang mana 7 berada di Pulau Jawa dan 4 di Pulau Sumatera, sepanjang total 222 km. Fungsional dari jalan tol tersebut, karena sifatnya fungsional, kami hanya melaksanakan dari pagi hingga sore hari. Namun kami telah memastikan bahwa jalan tol tersebut dapat digunakan secara aman. Berbagai pekerjaan yang sudah kami lakukan, termasuk pelebaran-pelebaran jalan dan juga penanganan kondisi dalam kondisi baik, sudah kami lakukan dan alhamdulillah sudah selesai per tanggal 12 April yang lalu atau H-10. Sehingga mudah-mudahan masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan nyaman. Ada 1 titik yang akan kami tambahkan, yaitu penambahan taper, khususnya di pertemuan Tol Cisundau dan Cipali, yang mudah-mudahan akan selesai di tanggal 16 April ini. Dukungan lain, kami menyiapkan berbagai dukungan, termasuk adalah fasilitas dari rest area, dan juga peningkatan dari penempatan SPKLU, jadi charging untuk mobil listrik, sebanyak 14 titik, yang mana 1 titik di Jakarta Merak, 11 titik dari Jakarta ke Probolinggo, dan 2 titik di Jagorawi. Dan mudah-mudahan dukungan tersebut dapat memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat. Khusus untuk Jakarta ke arah Merak, di rest area 43 dan 68, kami bekerjasama dengan ASDP menyiapkan untuk pembelian tiket ferry di Pelabuhan Merak, sehingga masyarakat dapat membeli tiket di kedua rest area tersebut. Tribuners, Presiden Joko Widodo menjelaskan ada penambahan dermaga di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBC dan Pelabuhan Ciwandan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik pada Lebaran tahun 2023. Menurutnya, kedua pelabuhan itu merupakan pelabuhan alternatif penyeberangan Jawa Sumatera di samping Pelabuhan Merak, menjadi 49.000 orang. Menurut dia, hal ini penting karena pemerintah memperkirakan jumlah pemudik tahun ini juga bertambah menjadi 123 juta dari 86 juta pemudik pada tahun lalu.
Jokowi juga menjelaskan pemerintah untuk mengetahui lebih lengkapnya, berikut kami himpun keterangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sudah ada penambahan pelabuhan dermaga, yaitu di Pelabuhan BBC dan Pelabuhan Ciwandan. Ini bagus. Sehingga kapasitas penumpang bergerak dari 34.000 melompat menjadi 49.000. Ini bagus. Kemudian manajemen di lapangannya diatur, pelabuhan yang khusus untuk sepeda motor, pelabuhan yang khusus untuk mobil dan kendaraan kecil dan bus, pelabuhan yang khusus untuk kendaraan berat sudah dipisah-pisah. Ini juga sangat bagus. Dan saya harapkan seluruh penumpang yang ingin naik di Merak sudah memesan tiket lewat e-ticketing. Karena tahun yang lalu ini sangat mengganggu yang tidak pegang tiket. Semuanya harus pegang tiket sebelum masuk ke Pelabuhan Merak. Jadi mengacu kepada masalah yang terjadi pada arus mudik pada tahun yang lalu, utamanya di jalan tol dan juga di Pelabuhan Merak. Saya hadir di sini untuk memastikan bahwa persiapan-persiapan desain perencanaan itu betul-betul sudah dalam posisi yang siap. Kita ingat tahun lalu di Cikuasa atas, Cikuasa bawah ada masalah. Kemudian juga kapasitas untuk kapalnya kurang, tapi pada Lebaran tahun ini, arus mudik tahun ini, kita harapkan semuanya itu sudah tidak terjadi lagi. Tribuners, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah telah menambah jumlah rest area atau tempat istirahat yang berada di jalur mudik agar penumpukan kendaraan di titik rest area tidak mengganggu jalur mudik Lebaran 2023. Menurut Presiden, penambahan rest area juga merupakan strategi mengurai kepadatan arus mudik di jalan tol. Namun ia tidak menjelaskan berapa rincian penambahan tersebut. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah rencana terkait pengoperasian rest area di jalan tol pada momen mudik Lebaran 2023. Sebab berkaca dari Lebaran 2022, penumpukan kendaraan di rest area menjadi salah satu penyebab kemacetan di jalan tol. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, berikut kami himpun keterangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saya melihat jumlah rest area yang ini tahun yang lalu sangat mengganggu, ini jumlahnya juga sudah ditambah dan kita harapkan utamanya selain Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, saya minta agar BUMN, saya minta agar Gubernur, Bupati, Wali Kota betul-betul turun ke bawah untuk melihat problem secara detail sehingga bisa mengeksekusinya langsung di lapangan. Karena saya tidak bisa membayangkan dari 86 juta melompat ke 123 juta itu bukan sebuah manajemen yang mudah. Perlu persiapan, perlu desain perencanaan yang baik. Tribuners, Presiden Joko Widodo mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan pemerintah, ada kenaikan jumlah pemudik sebanyak 45% pada tahun ini. Dari angka 86 juta ke 123,8 juta masyarakat yang mudik Lebaran. Oleh karena itu, persiapan penanganan arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah harus diperhitungkan secara matang. Presiden Jokowi ingin memastikan kesiapan dan desain besar perencanaan arus mudik tahun ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, Presiden meminta seluruh jajarannya menghitung secara detail perencanaan arus mudik tahun ini.
Terlebih, jumlah pemudik diperkirakan melompat dari 86 juta orang ke 123 juta orang atau naik sebesar 45% arus mudik berlangsung. Mulai dari Kementerian Hubungan, Polri, TNI, BUMN, Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota untuk terjun langsung ke lapangan. Presiden berharap dengan perencanaan dan manajemen yang baik, masyarakat yang mudik Lebaran tahun ini mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan lebih lengkapnya berikut kami himpun keterangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ada catatan-catatan yang harus kita perbaiki, dan catatan besarnya itu ada di Pelabuhan Merak dan juga di jalan tol. Oleh sebab itu, secara detail yang bekerja di lapangan itu harus betul-betul melihat sehingga perbaikan dari manajemen tahun yang lalu untuk arus mudiknya harus lebih baik. Dan tapi juga hati-hati. Ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar. Jumlah masyarakat yang mudik dari 45%. Ini yang semuanya harus dihitung, dikalkulasi. Sehingga tadi saya menanyakan secara detail karena tidak ingin kejadian tahun yang lalu terjadi pada tahun ini. Tribuners, demikian informasi mudik kali ini. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada rekan kami Mesada Sirait yang akan menemani Anda untuk mengupdate laporan mudik terkini lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Saya Rizka Khairina pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Ya, selamat pagi Tribuners. Hari ini Jumat 21 April 2023, Jemaah Muhammadiyah telah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan saya saat ini berada di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bisa dilihat Jemaah Muhammadiyah tengah mendengarkan ceramah sholat Idul Fitri yang digelar di halaman kantor pusat dakwah Muhammadiyah. Suasana di sini yang diadakan di tempat ini. Lihat, aparat kepolisian juga mengatur arus lalu lintas di depan kantor PP Muhammadiyah, mengingat ada juga jemaah yang sholatnya meluber sampai ke jalan raya dan juga
Yang Maha Rahim, Yang Maha Rahman, Yang Maha Rahim, Yang Maha Rahman, Yang Maha Rahim. Di pagi yang Engkau muliakan dan Engkau berkati ini, ya Allah, kami menunduk di hadapan-Mu, memohon kiranya Engkau mengampunkan segala dosa kami, ya Allah, dosa yang besar ataupun yang kecil, dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan ataupun yang kami sembunyikan, ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak, ya Allah. Di hari yang mulia, di pagi yang Kau berkati ini pula, ya Allah, mohon kiranya Engkau mengampunkan segala dosa kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jika seandainya kedua orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan usia mereka, ya Allah, kekalkan kesehatan mereka, anugerahkan kekuatan kepada mereka untuk takarrub kepadamu di penghujung usia mereka, ya Allah. Angkat penyakit mereka, ya Allah, turunkan obat syifa penawar dari sisi-Mu, anugerahkan kesabaran kepada mereka untuk dapat melewati ujian-ujian sakit mereka, dan anugerahkan kepada kami untuk dahulu mereka merawat kami di saat kami masih
Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kita terus perkembangan dari Penasihat naskahnya sudah pasang, tapi pada intinya agar ibadah Ramadan yang lalu telah membawa kaum muslimin dan muslimat kembali kepada fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan itu berdimensi ganda, ada dimensi kesucian, kembali kepada kesucian diri, dan yang kedua mengandung arti potensi kekuatan, yaitu tampil dengan kekuatan baru. Jika ini dapat diraih, maka kita akan menjadi secara kolektif umat yang terbaik. Amin. 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 Ya, jadi lahir sebagai individu-individu Muslim yang paripurna sebagai prasyarat munculnya khairul umat yang terbaik. Amin. Kemudian yang kedua, saya ingin tegaskan pada kesempatan ini, bahwa perjuangan umat Islam dalam menegakkan negara ini luar biasa besar. Sejak dari masa penjajahan yang memimpin perlawanan terhadap penjatuhan ulama, du'ama, dan 73 Kesultanan Islam telah merelakan diri bergabung dengan NKRI ini, termasuk juga di sekitar kemerdekaan. Inilah yang jangan sampai dilupakan. Jangan ada yang mencoba untuk menghapus jejak Islam di Indonesia ini. Karena kalau itu terjadi, tidak baik bagi Indonesia itu sendiri. Namun pesan saya tadi, agar umat Islam jangan hanya menuntut hak, jangan kita anak emaskan, tapi mari bangkit sendiri menjadi individu yang terbaik tadi, yang terbaik, yang ikut menentukan Indonesia masa depan. Amin. Harapannya Lebaran tadi. Silakan Ibu Bapak. Soal perbedaan waktu Idul Fitri ini tidak sering terjadi. Walaupun tidak selalu setiap tahun. 10 atau 15 menit lagi kita akan Alhamdulillah umat Islam sudah dewasa dalam menghadapi perbedaan. Juga tidak ada masalah, ada yang bersolat Idul Fitri hari ini, ada yang besok. Silaturahim dan ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Nah, inilah yang saya berpendapat agar pemerintah menjadi penengah, ya, berada di atas dan untuk semua kelompok. Kalau pemerintah berada pada satu posisi tunggal, ini namanya regimentasi beragama. Benar baik kalau mau negara mengurus semua masalah keagamaan, tapi jangan pilih-pilih. Jangan hanya haji, zakat, mungkin karena ada duitnya, atau soal Idul Fitri. Nah, soal Idul Fitri ini begitu pemerintah tidak netral, tidak berada di atas semua golongan, ini akan menimbulkan masalah sampai-sampai ada kepala atau pejabat pemerintah di daerah tidak membolehkan yang bersolat Idul Fitri di luar hari pemerintah, tidak boleh memakai alun-alun. Ini kan sudah melampaui batas. Jadi saya berpendapat umat Islam, saya juga menyerukan secara global untuk bersepakat untuk adanya kalender Islam yang universal. Tapi kalau dipatok kalendernya bersifat nasional, bersifat regional seperti Mabim, nah ini akan menimbulkan masalah. Apalagi dipatok ada kriteria minimal. Nah, itu kalau di bawah itu akan berbeda. Maka kemarin saya usulkan, kalau sudah di bawah imkanul ru'yah yang dipatok oleh pemerintah atas dasar kesepakatan menteri agama Asia Tenggara 3 derajat, ini di bawah 3 derajat, nggak usah pakai ru'yah isbat, itu anggarannya mahal loh itu. Patok aja berdasarkan kriteria Mabim, ini belum 3 derajat, maka kita menempuh pendekatan istiqmal, menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari, maka beridul fitri 22 April, yaitu besok. Tapi sudah terjadi. Saya sungguh berharap ada yang berpendapat kalau ada perbedaan serahkan kepada
pada hakim, pada negara. Ini kan bukan negara Islam. Dan kadang-kala masalah keislaman lain tidak mau diurus. Kok tiba-tiba masalah biarlah umat Islam menyelesaikan sendiri. Selanjutnya atas usulan kalau mau terlibat pemerintah harus berada di atas dan untuk semua. Umumkan saja untuk tahun ini Idul Fitri jatuh pada 2 hari. Ada yang berpendapat pada hari Jumat 21 April hari ini, dan ada yang berpendapat pada hari Sabtu 20 April. Indah sekali. Mudah-mudahan umat Islam, saya pesankan juga pada jamaah, jangan masalah perbedaan itu kemudian membawa perpecahan, dan jangan mau jadi domba. Mohon pers jangan juga masalah ini yang sudah sering terjadi menjadi bahan polemik. Ini perbedaan cara, sama-sama ru'yat melihat. Namun yang satu harus lihat dengan mata kepala. Untuk motif kita tetap meyakini sesuatu dengan melihatnya, nggak percaya dia kalau belum lihat. Ya. Tapi yang satu ru'yat bil akal, melihat juga tapi dengan mata akal. Itu namanya knowing is believing, meyakini sesuatu dengan mengetahuinya. Ini nggak akan pernah terjadi, nggak akan pernah ketemu. Tapi kita akan coba. Ya, boleh. Kita sebentar lagi jangankan sholat Idul Fitri yang sunat, sholat Jumat yang wajib. Di beberapa tempat karena kondisi darurat. Di Amerika itu 5 kloter itu. Kita pernah mengalami khutbah Jumat belum selesai, di luar sudah banyak numpuk. Langsung salam, salam keluar masuk, belum lagi masih ada masalah. Ya, sekali lagi kepada Bapak Ibu, mungkin belum hari Kartini belum ada tanggapan. Ya, ini punya makna khusus. Kami panitia akan menyelenggarakan sholat Id gelombang kedua. Jasa Ibu Kartini sebagai pembebas kaum perempuan Indonesia, sebagai yang menegakkan keadilan gender yang sebenarnya itu sesuai dengan ajaran Islam. Dan saya mengetahui Raden Ajeng Kartini itu adalah murid dari, kalau tidak salah, Kiai Saleh Darat. Jadi seorang santriwati, dan ada fotonya yang pakai kerudung. Namun yang berkembang tidak pakai kerudung, katanya dari Belanda itu. Oke ya, ya sama-sama ya. Ya, selamat pagi Tribuners. Hari ini Jumat 21 April 2024 atau H-1 Lebaran versi pemerintah yang jatuh pada Sabtu esok. Inilah situasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Suasananya masih ramai oleh para pemudik yang hendak berangkat ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Memang berdasarkan prediksi dari PT KAI, hari ini merupakan hari terakhir puncak arus mudik di Stasiun Pasar Senen yang telah diawali sejak 18 April lalu. Berdasarkan data, hari ini ada 24.000 penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen, dan ada sekitar 18.000 penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Gambir. Secara keseluruhan, PT KAI Daob 1 mengatakan bahwa sudah ada 362.000 pemudik yang berangkat dari dua stasiun di Jakarta, yakni Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Di mana memang selama proses arus mudik ini PT KAI mengerahkan 303 jadwal keberangkatan kereta api tambahan untuk membackup kereta api reguler karena tingginya animo pemudik yang ingin berlebaran di tahun 2023 ini. Lihat ini para pemudik yang hendak masuk saat ini adalah penumpang untuk Matarmaja jurusan Malang dan juga kereta api Air Langga serta kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Memang sejak beberapa tahun terakhir KAI menerapkan aturan bahwa hanya penumpang yang
keretanya sudah berada di jalur atau sudah sesaat lagi akan berangkat, yang diperbolehkan masuk ke area dalam peron stasiun. Sementara yang jadwal keberangkatan keretanya belum tersedia, penumpang diarahkan untuk menunggu di ruang tunggu yang ada di area luar stasiun Pasar Senen ini. Lihat petugas mengarahkan penumpang kereta api Matarmaja, kereta api Airlangga untuk segera masuk ke dalam peron karena sudah ada di jadwal. Masih lama. Para petugas keamanan juga, polisi juga dikerahkan untuk membantu jalannya proses arus mudik di stasiun Pasar Senen. Bangga Matarmaja. Ya, mungkin itu dulu Tribunnews laporan saya dari stasiun Pasar Senen. Nantikan live update selanjutnya di Facebook tribunjakarta.com. Oleh karena itu, berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru, serta ketiadaan laporan melihat hilal. Tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Masehi. Saudara-saudara sekalian, ini tadi laporan sidang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika pada hari ini atau mungkin di hari-hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan, tetapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki. Kita harus memberikan toleransi, kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi satu dengan yang lain. Allah
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد bagi mobil Ford dengan nomor 1151 mohon bisa Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar la Ya, selamat pagi Tribuners. Hari ini Jumat 21 April 2023, Jemaah Muhammadiyah telah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan saya saat ini berada di kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bisa dilihat Jemaah Muhammadiyah tengah mendengarkan ceramah sholat Idul Fitri yang digelar di halaman kantor pusat dakwah Muhammadiyah. Suasana di sini diiringi rintik hujan, namun tak menyurutkan niat para jemaah mendengarkan khutbah sholat Idul Fitri yang diadakan di tempat ini. Lihat, aparat kepolisian juga mengatur arus lalu lintas di depan kantor PP Muhammadiyah, mengingat ada juga jemaah yang sholatnya meluber sampai ke jalan raya, dan juga kendaraan-kendaraan para jemaah yang terparkir.
Ya Allah Rahim, Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Di pagi yang Engkau muliakan dan Engkau berkati ini ya Allah, kami menunduk di hadapan-Mu, memohon kiranya Engkau mengampunkan segala dosa kami ya Allah, dosa yang besar ataupun yang kecil, dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan ataupun yang kami sembunyikan ya Allah, dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak ya Allah. Di hari yang mulia, di pagi yang Kau berkati ini pula ya Allah, mohon kiranya Engkau mengampunkan segala dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jika seandainya kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah, kekalkan kesehatan mereka, anugerahkan kekuatan kepada mereka untuk takarrub kepadamu di penghujung usia mereka, dan untuk tetap dapat membimbing kami menuju ridha-Mu ya Allah. Jika seandainya ibu dan ayah kami, anugerahkan kesabaran kepada mereka untuk dapat melewati ujian-ujian sakit mereka. Anugerahkan kepada kami untuk senantiasa sabar. Anugerahkan kami beserta keluarga untuk senantiasa sabar, merawat mereka sebagaimana dahulu mereka merawat kami di saat kami masih kecil. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kita terus perkembangan dari Gunung Sultan. Naskahnya sudah pasang, tapi pada intinya agar ibadah Ramadan yang lalu telah membawa kaum muslimin dan muslimat kembali kepada fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan itu berdimensi ganda, ada dimensi kesucian,
dikembali kepada kesucian diri, dan yang kedua mengandung arti potensi kekuatan, yaitu tampil dengan kekuatan baru. Jika ini dapat diraih, maka kita akan menjadi secara kolektif individu-individu muslim yang paripurna sebagai prasyarat munculnya khairul ummah, umat yang terbaik. Amin. Kemudian yang kedua, saya ingin tegaskan pada sempat ini, bahwa perjuangan umat Islam dalam menegakkan negara ini luar biasa besar. Sejak dari masa penjajahan yang memimpin perlawanan terhadap penjatuhan ulama, ulama, dan 73 Kesultanan Islam telah merelakan diri bergabung dengan NKRI ini, termasuk juga di sekitar kemerdekaan. Inilah yang jangan sampai dilupakan. Jangan ada yang mencoba untuk menghapus jejak Islam di Indonesia ini. Karena kalau itu terjadi, tidak baik bagi Indonesia itu sendiri. Namun pesan saya tadi, agar umat Islam jangan hanya menuntut hak, jangan minta di anak emaskan, tapi mari bangkit sendiri menjadi individu yang terbaik tadi, yang terbaik, yang ikut menentukan Indonesia masa depan. Amin. Harapannya Lebaran tadi. Silakan Ibu Bapak. Soal perbedaan menunaikan sholat Idul Fitri ini sudah sering terjadi. Silakan untuk bergabung maju ke depan. Walaupun tidak selalu setiap tahun. 10 atau 15 menit lagi kita adakan alhamdulillah umat Islam sudah dewasa Idul Fitri yang kedua dalam dengan alasan tadi belum tidak ada masalah. Ada yang bersolat Idul Fitri hari ini, ada yang besok. Silaturahim dan ukhuwah Islamnya tetap terjaga. Nah, inilah yang saya berpendapat agar pemerintah menjadi penengah, ya, berada di atas dan untuk semua kelompok. Kalau pemerintah berada pada satu posisi tunggal, ini namanya regimentasi beragama. Benar baik kalau mau negara mengurus semua masalah keagamaan, tapi jangan pilih-pilih. Jangan hanya haji, zakat, mungkin kan ada duitnya. Atau soal Idul Fitri. Nah, soal Idul Fitri ini begitu pemerintah tidak netral, tidak berada di atas semua golongan, ini akan menimbulkan masalah sampai-sampai ada kepala atau pejabat pemerintah di daerah tidak bolehkan yang bersolat Idul Fitri di luar hari pemerintah, tidak boleh memakai alun-alun. Ini kan sudah melampaui batas. Jadi saya berpendapat umat Islam, saya juga menyerukan secara global untuk bersepakat untuk adanya kalender Islam universal. Tapi kalau dipatok kalendernya bersifat nasional, bersifat regional seperti Mabim, nah ini akan menimbulkan masalah. Apalagi dipatok ada kriteria minimal. Nah, itu kalau di bawah itu akan berbeda. Maka kemarin saya usulkan, kalau sudah di bawah imkanul ru'yah yang dipatok oleh pemerintah atas dasar kesepakatan Menteri Agama Asia Tenggara 3 derajat, ini di bawah 3 derajat, nggak usah pakai ru'yah kifat, itu anggarannya mahal loh itu. Patok aja berdasarkan kriteria Mabim, ini belum 3 derajat, maka kita menempuh pendekatan istiqmal, menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari, maka beridul fitri 22 April, yaitu besok. Tapi sudah terjadi. Saya sungguh berharap ada yang berpendapat kalau ada perbedaan serahkan kepada hakim, pada negara. Ini kan bukan negara Islam. Dan kadang-kadang masalah keislaman lain tidak mau diurus. Kok tiba-tiba masalah biarlah umat Islam menyelesaikan sendiri. Dan sekali lagi negara kalau mau terlibat, pemerintah harus berada di atas dan untuk semua. Umumkan saja April hari ini, dan ada yang berpendapat pada hari Sabtu 20 April. Bisa sekali. Mudah-mudahan umat Islam, saya pesankan juga
pada jamaah, jangan masalah perbedaan itu kemudian membawa perpecahan, dan jangan mau jadi domba. Mohon pers jangan juga masalah ini yang sudah sering terjadi menjadi bahan polemik ya. Ini perbedaan cara, sama-sama ru'yat melihat. Namun yang satu harus lihat dengan mata kepala. Meyakini sesuatu dengan melihatnya, nggak percaya dia kalau belum lihat. Ya. Tapi yang satu ru'yat bil akal, melihat juga tapi dengan mata akal. Itu namanya. Tapi kita akan coba. Yang terakhir. Boleh. Boleh. Ya. Kita sebentar lagi jangankan sholat Idul Fitri yang sunat, sholat Jumat yang wajib. Di beberapa tempat karena kondisi darurat. Di Amerika itu 5 kloter itu. Kita pernah mengalami khutbah Jumat belum selesai di luar sudah banyak langsung salam salam keluar masuk belum lagi masih ada khususnya bagi kaum muslimat untuk meyakini jasa Ibu Kartini sebagai pembebas kaum perempuan Indonesia dan sebagai yang menegakkan keadilan gender.